Suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Sebagai contoh, di sini ada mobil yang asalnya itu dia dari titik A melaju ke depan menuju titik B. Nah, jika titik acuannya adalah A, maka mobil ini dikatakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dari titik A melaju ke depan. Nah, kalau kita melihat dari titik acuan B, maka mobil ini juga dikatakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dari menjauh ke mendekati titik B. Coba kalian perhatikan kejadian berikut ini. Tony sedang mengendarai mobil dengan adiknya Santi. Di seberang jalan ada temannya bernama Adi sedang menyapa. Di antara mereka, siapakah yang dikatakan bergerak? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham apa yang disebut dengan titik acuan. Gerak itu sangat bergantung terhadap titik acuan. Satu titik acuan melihat suatu gerak sangat lambat. Titik acuan lain melihatnya sangat cepat, sedangkan titik acuan yang lain bahkan melihatnya diam. Gerak yang bergantung pada titik acuan ini disebut dengan gerak relatif. Nah, jadi untuk menjawab siapa di antara mereka yang bergerak, maka kita harus lihat siapa yang jadi titik acuan. Jika titik acuannya Adi, maka Tony dan Santi dikatakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dilihat dari Adi. Tapi kalau titik acuannya Tony, maka Santi dikatakan tidak bergerak karena Santi tidak mengalami perubahan posisi terhadap Tony. Hal ini disebut dengan gerak relatif. Gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam namun oleh pengamat terlihat seolah-olah bergerak. Seperti apa sih contoh dari gerak semu? Nah, di sini kita tahu ya kalau matahari itu terbit dari timur ke barat. Seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal kita tahu bahwa matahari itu posisinya diam, dia tidak bergerak. Sedangkan yang bergerak adalah bumi. Jadi matahari ini seolah-olah bergerak. Sama halnya ketika kita naik mobil, kita melihat benda-benda di sekitar jalan, di pinggir jalan ini seperti pohon, tiang listrik, atau rumah-rumah seakan-akan bergerak menjauhi kita atau mendekati kita. Nah, padahal benda itu diam ya, benda-benda pohon, rumah itu pada diam, tapi seolah-olah terlihatnya bergerak. Ini disebut dengan gerak semu, gerak yang seolah-olah bergerak namun sebenarnya diam. Lanjut kita ke jarak dan perpindahan. Nah, apa sih bedanya? Untuk tahu bedanya, yuk lihat. Di sini, ibu mencoba berjalan dari titik awal di sebelah kiri, berjalan ke arah kanan sepanjang 10 meter, ya. Kemudian ibu kembali lagi ke arah kiri sepanjang 4 meter. Kemudian ibu lanjut ke titik awal lagi. Ya, di sini kita akan mencoba membahas apa sih perbedaan dari jarak dan perpindahan. Kita tahu bahwa titik awal sampai titik akhir jarak yang ditempuh oleh ibu adalah 10 meter ditambah 4 meter, jadi jarak totalnya adalah 14 meter. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Jika dari titik awal sampai titik akhir kita ambil garis lurus, maka perubahan kedudukan ibu hanya 10 meter dikurangi 4 meter, yaitu 6 meter.
Sehingga dapat kita pahami bahwa jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda yang bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dari titik awal sampai titik akhir benda bergerak. Kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini adalah jarak dibagi dengan waktu. Ya, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di sini untuk satuannya atau lambangnya sama-sama kelajuan dan kecepatan tuh V. Jarak dan perpindahan itu S, sedangkan T itu waktu ya, dan semuanya menggunakan satuan internasional. Kita coba menggunakan soal yang tadi ya, dengan tambahan keterangan waktu tempuh dari titik A sampai titik akhir yaitu 10 detik. Maka kelajuan berapa? Kelajuan itu adalah jarak total dibagi waktu. Kita tahu bahwa tadi jarak totalnya adalah 14 meter. Tinggal dibagi dengan waktu, sehingga 14 meter dibagi 10 meter, yaitu 1,4 meter per detik. Nah, kalau kecepatan dicarinya dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kita tahu dari soal sebelumnya bahwa perpindahannya adalah 6 meter. Dari titik awal sampai titik akhir kalau kita tarik lurus itu 6 meter ya. Sehingga perpindahannya adalah 6 meter dibagi dengan waktu yaitu 10 detik. Sehingga 6 dibagi 10 yaitu 0,6 meter per second atau per detik.